Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast DPRD Kota Yogyakarta, masih bersama Mas Oleg dan Mas Nur Cahyo. Tadi sudah seru pembahasan bagaimana dinamika di DPRD Kota Yogyakarta. Ternyata tidak hanya di DPRD Kota Yogyakarta ya. Di wilayah lain ternyata memang ada beberapa hal dari kesekian pimpinan sekian banyak pimpinan DPRD di seluruh Indonesia ternyata seandainya ada stagnan, ada salah satu atau salah dua pimpinan yang SK-nya belum turun, ternyata tetap bisa berjalan. Jadi yang dilantik yang sudah siap dulu, yang siap dulu SK-nya dari partai politik tersebut. Artinya sebenarnya tidak ada kendala. Yang penting mau, mau benar-benar sefrekuensi untuk tetap menjalankan amanah kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu tadi sudah diulik semuanya oleh Mas Oleg dan Mas Nur Cahyo. Tentunya di anggaran 2025 yang sudah menanti, yang perlu kita bahas, ini apa nih Mas Oleg sama Mas Nur Cahyo bisa menyampaikan 2025 gagasannya apa, prioritas? Karena KUAPPS kemarin sudah selesai kita bahas ya. Secara rumah memang tidak bisa mengusulkan, tapi volume masih sangat mungkin kan. Nah, harapannya apa nih 2025 dengan masukan dari masyarakat atau yang lain, bisa disampaikan di sini untuk 2025, Mas? Yang pertama akan kami sampaikan kembali sesegera mungkin melaksanakan SE tersebut. Siap. Untuk bisa kita melaksanakan kegiatan selaku tanggung jawab dan amanah dari masyarakat Kota Yogyakarta kepada kita terkait dengan anggaran. Lantas kemudian ada perda-perda yang cukup signifikan untuk dibahas, yaitu perda sampah yang saat ini periode kemarin sempat terhold gitu oleh sesuatu hal. Ini juga perlu kita utamakan karena memang perda sampah ini di tahun 2024 ini nyatanya belum terselesaikan. Mengingat bahwa sampah ini menjadi salah satu isu yang luar biasa, menjadi persoalan yang cukup menyita waktu kita, sehingga nanti dengan terbentuknya ada badan pembuatan peraturan daerah, ini menjadi tugas utama untuk menyelesaikan itu. Oke, Mas. Samping itu juga ada perda-perda lain, perda miras yang kemarin juga terhold di tahun 2023, sehingga ini juga merupakan sudah nunggu-nunggu gitu. Karena kalau nggak saya jeda sebentar. Perda miras itu tahun ini udah lawas banget ya? Iya. Tahun kayaknya 1907 berapa itu atau 52. Oh, 1952. Oh, belum lahir ya. Jadi belum lahir. Gensi soalnya. Gensi. Gitu. Sehingga ini benar-benar kalau kita bisa konsentrasi ke sana, ini bukan karena apa, juga kami sampaikan tadi Mbak Dian bahwa ini tidak dalam proses tinggal-tinggalan, tetapi semata-mata proses kita selaku anggota dewan yang mempunyai kewenangan legislasi, pembuatan aturan, yang kemudian juga pengawasan. Sehingga jangan sampai los nih teman-teman eksekutif, ketika kita tidak bisa melakukan pengawasan, nah tidak ada controlling yang kemudian bisa menjadi salah satu. Ya banyak banget ya, artinya PR, dan tadi sudah memberikan masukan sebenarnya sampai teman-teman sebenarnya sudah ada nih pintu jalan keluar terkait stagnannya posisi pimpinan DPRD di kondisi di DPRD Kota Yogyakarta. Contoh-contoh dari DPRD lain ternyata ada juga gitu. Mungkin Mas Cahyo nih bisa menyampaikan juga gagasan secara harapan untuk 2025, karena KUAPPS juga sudah dibahas, tapi tentunya saat nantinya kita sebagai anggota DPRD, entah itu nanti dikemas sebagai panja ataupun komisional, itu 2025 kita mau seperti apa, pastinya Mas Nur Cahyo juga mempunyai harapan baik. Monggo Mas. Ya, jadi memang anggota Dewan periode ini bisa secepatnya untuk bisa menyelesaikan urusan internalnya, sehingga kita bisa membahas APBD 2025. Termasuk juga menyelesaikan PR tadi untuk pemperda tahun ini, karena masih ada 3 perda yang belum diluncurkan. Salah satunya adalah perda miras, kemudian ada perda revisi terkait pajak daerah dan
retribusi daerah. Karena ini juga nantinya dampaknya untuk tahun 2025 pendapatan ini pastinya sektor ya. pendapatan. Sektor pendapatan, siap. Karena kalau ini tidak direvisi, jadi bahasa Pak Oleg dulu, pendapatan 1 triliun tidak bisa tercapai. Padahal kita 1 T-nya bubar ya. Salah satu T, padahal kita sudah mendorong pendapatan Kota Yogyakarta di 2025 1 T ya. 1 T. Luar biasa. Jadi pertama terkait yang itu PAD 1 triliun agar bisa tercapai, sehingga adanya revisi terkait pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga ketika kita bisa menyelesaikan 3 perda ini, termasuk ada 1 perda yang belum selesai ini. Nah, paling tidak di tahun 2025 kita bisa lebih banyak lagi menyusun perda di tahun 2025. Karena memang yang pertama ada perda, karena kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja sehingga harus ada perubahan begitu ya. Kemudian adanya beberapa usulan baik dari DPRD yang sudah dibahas di tiap komisi yang kemudian bisa diluncurkan menjadi peraturan daerah di tahun 2025. Artinya itu DPRD periode sebelumnya sebenarnya dari komisi-komisi sudah mengusulkan inisiatif. Jadi perda inisiatif sudah membuktikan bahwa memang salah satu tugas fungsi DPRD legislasi, ya ini sudah dibuktikan. Cuman tinggal menyusun waktu yang tepat supaya nantinya periodisasi di 2024-2029 DPRD ini tidak menjadi malah yang menyandera ya. PR besar ke depan. Banyak hal yang tadi sudah Mbak sampaikan, salah satunya pentingnya wakil rakyat atau pelayan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta bersama-sama membahas APBD, peraturan daerah, tugas fungsi pelayanan dan lain sebagainya. Ada beberapa hal memang di dinamika konstelasi, tentunya karena 2024 ini adalah tahun politik yang ya gimana ya sedap-sedap seperti apa gitu ya Mas Oleg ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Jadi memang cukup signifikan pengaruhnya di dalam kondisi di legislatif sendiri. Nah, harapannya dengan adanya itu teman-teman bisa membedakan, kita sebagai lembaga politik bisa membedakan mana yang menjadi sektor pelayan masyarakat dan internal di partai politik untuk tidak mencampur adukan kepentingan-kepentingan yang ada. Banyak hal tadi sudah disampaikan Mas Oleg, Mas Nur Cahyo, pintu atau istilahnya jalan keluar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gagas bersama ke depan dan kita bisa lobby lah ya, lobby tingkat internal kepada pimpinan sementara DPRD Kota Yogyakarta. Mungkin terakhir bisa memberikan closing statement nih Mas Oleg, Mas Nur Cahyo di podcast ini. Ke depan gagasan harapannya seperti apa untuk DPRD. Nah, monggo Mas Oleg. Yang pertama yaitu apapun perbedaan pandangan politis di masing-masing fraksi, kita adalah lembaga legislatif. Itu yang paling penting. Sehingga bersatunya kita itu mempunyai kekuatan untuk melakukan legislatif kuat, penganggaran juga lebih kuat, dan pengawasan yang juga cukup baik. Nah, ketika kita sendiri-sendiri, ya tentu saja ini akan kurang baik lah dampaknya terhadap kita sendiri. Ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Mari lembaga ini menjadi sesuatu lembaga yang secara signifikan adalah lembaga yang ya solid. Nah, solid ya. Gitu. Kira-kira itu, Mbak. Monggo Mas Nur Cahyo bisa menyampaikan kiat-kiat baik closing statement penyemangat. Ya, sama ya dengan Pak Oleg tadi, karena kita tuh sudah dipilih sejak tanggal 14 Februari ya. Kemudian dilantik tanggal 12 Agustus. Saya yakin masyarakat menanti kiprah kita sebagai anggota DPRD dalam rangka yang pertama adalah pengawasan terhadap pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian penyusunan APBD dan juga pembuatan peraturan daerah
Dan yang penting saat kita dilantik kemarin, kita mengucapkan sumpah janji untuk bisa memperjuangkan apa usulan dari konstituen kita, dan ini yang paling ditunggu oleh masyarakat, sehingga ketika pimpinan Dewan sudah definitif, maka insya Allah nanti kiprah kita akan bisa lebih banyak dinantikan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Mas Oleg, Mas Nur Cahyo terkait obrolan santai seru pada sore hari ini di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Harapannya kita bersama semakin solid ya di bawah lembaga DPRD Kota Yogyakarta dan menjadi pelayan masyarakat yang baik untuk ke depan periodisasi 2024-2029. Saya Diana Vitasari, anggota DPRD Kota Yogyakarta, pamit undur diri, dan Mas Oleg juga tentunya, Mas Nur Cahyo, terima kasih untuk bisa bersama kita di pekan ini. Sampai jumpa di podcast DPRD Kota Yogyakarta di pembahasan yang menarik lainnya. Selamat sore.